ataupun istri menyikapi problem itu. Nah, ini masalahnya. Dimanapun atau sama siapapun kita pasti akan menemukan problem. Kalau seandainya ya dengan bercerai ya selesailah problem itu, apakah kita menjamin nantinya kita akan menikah lagi dengan orang yang mungkin baru? Tidak akan ada problem, kan begitu. Maka menyikapi problem ini penting sekali. Yang dengannya kuatlah rumah tangga kita, khususnya rumah tangga keluarga muslim. Maka Islam, agama kita ini memandang ya bahwa keluarga ini merupakan lembaga, ya. Keluarga itu merupakan lembaga, ya, institusi, ya. Yang kalau sekolah, ya kita bilang, ya, mencetak, ya, para orang-orang yang berilmu, kan begitu. Sekolah itu kan lembaga, ya, atau kampus itu institusi. Nah, keluarga pun demikian. Malah dari rumah atau dari keluarga lah pertama kali kita mencetak generasi yang unggul, generasi yang salih dan salihah, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu dari rumah, ya. Maka kita sebagai orang tua yang menyekolahkan anak ke suatu lembaga, ya, lembaga pendidikan, kita tidak boleh lepas tangan 100%, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita lepas tangan 100%. Bahkan 50% aja nggak boleh. Setengah-setengah. Ya, nggak bisa juga. Orang tua selama anak masih dalam masa pendidikan harus lebih dominan. Ya, harus lebih dominan, ya. Maka kita tidak boleh menyandarkan seluruhnya kepada suatu lembaga pendidikan, ya, untuk apa? Untuk mencetak generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keluargalah yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan cinta, kasih sayang, ya. Dari situlah lahir generasi-generasi yang berperadaban, generasi-generasi yang berakhlak dan beradab, ya. Maka diperlukan, ya, keharmonisan, ya, atau harmonisasi dari setiap yang ada di keluarga, yaitu suami kepada istri, istri dan kepada suami. Ini paling utama, ya. Kita membutuhkan agar keluarga kita mencetak generasi yang unggul, yang baik, ya. Kita harus menjaga, ya, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga hak, dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar keluarga itu langgeng, kuat, kokoh, ya. Dan tentunya, ya, kita harus, ya, membentengi keluarga kita dari ancaman-ancaman, ya, yang dapat menghancurkan, ya, keluarga kita. Kalau satu keluarga hancur, maka itu sudah menjadi kecacatan dalam tatanan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu bagian dari karena masyarakat itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Maka kalau ada satu keluarga yang rusak, itu akan menjadi kecacatan bagi masyarakat. Maka masing-masing kita pun juga harus menjaga keluarga muslim lainnya. Perhatian maksudnya. Perhatian tidak hanya kepada keluarga kita sendiri, tapi kepada keluarga muslim lainnya. Ini perlu. Tidak masa bodoh. Kenapa? Karena keluarga muslim lainnya bagian dari masyarakat kita. Kalau seandainya rusak, maka cacatlah kemasyarakatan itu. Sulit kita untuk berkomunikasi. Kalau ada, ya, di satu lingkungan, ya, di daerah kita misalkan, ya, ya, kalau kita kan lingkungan, ya, bukan RT RW, ya, lingkungan. Satu orang melakukan penyimpangan dalam keluarga, maka kita akan menemukan kesulitan dalam berkomunikasi, ya. Jika kita ingin melakukan suatu suatu event, suatu agenda, ya, baik bersih-bersih kampung, bersih-bersih apa, misalkan masjid, gotong royong begitu,
Ya, kita hendak meminta bantuan dari keluarga tersebut, tapi dia bilang suami saya udah nggak pernah lagi pulang ke rumah. Jelas ini menjadi kecacatan bagi masyarakat. Ini bukan masalah dia. Bukan hanya masalah dia, tetapi masalah kita juga. Apalagi kita kaum muslimin. Baik, para ikhwah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya, pentingnya kita membangun rumah tangga. Ya. Pentingnya kita membangun rumah tangga yang didasarkan oleh agama Islam. Ya. Penting sekali pertama kali kita mulai membangun rumah tangga ini dari apa? Dari syariat Islam. Ini pertama kali. Sebelum kita mengadakan cinta, sebelum kita mengadakan kasih sayang, mawaddah warahmah, ya, kita harus bangun dulu pertama kali dengan apa? Dengan agama Islam ini, dengan akidah yang lurus, ya, dengan syariat-syariat yang benar. Nah, dari situlah kita kita bangun ya keluarga kita agar menjadi keluarga yang kokoh, agar menjadi keluarga yang kuat, yang sulit sekali diterpa, ya, sulit sekali goyang ketika diterpa oleh banyak problematika. Ya. Nah, itu mengapa ya para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya itu menganjurkan kepada kita ya untuk memilih pasangan kita ya berdasarkan apa? Berdasarkan agamanya. Ya. Berdasarkan agamanya. Ya. Nah, berdasarkan agama ini ya para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini enggak harus seorang wanita itu ustazah dan enggak harus seorang ikhwan itu ustaz, enggak. Intinya dia memiliki pengetahuan dasar untuk membangun keluarga yang islami. Setidaknya dia tahu bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana jika dia ibadah, semua aktivitas itu karena Allah. Aktivitas di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini dia akan menjadi solusi. Ya, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika engkau berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada agama Islam. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Maka membina rumah tangga dengan agama Islam ini menjadi solusi agar apa? Ya, menjadi kiat agar rumah tangga atau keluarga kita kokoh, tidak rapuh. Ya. Penting sekali. Penting sekali keluarga dibangun di atas agama. Ya. Khususnya pada perkara tauhid, pada perkara akidah. Baik, seorang ulama Ad-Dhahhak mengomentari ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau mengatakan haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu. Poin di dalam membangun atau membina keluarga agar tidak rapuh dengan agama. Poinnya adalah menjadi kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga mengajari agama
kepada keluarganya. Ini nih. Maka jika istri kita atau jika seorang ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya, maka pemimpin keluarga, seorang ayah atau seorang suami adalah kepala sekolahnya. Ya. Maka tentunya seorang suami lebih utama dan lebih penting memiliki ilmu tentang agama. Supaya apa? Supaya dia bisa mengajarkan itu kepada anak istrinya. Ya. Nah, salah satu poin dari membina rumah tangga ini, ya, berdasarkan agama Islam adalah pada perkara yang paling sakral di dalam, ya, agama kita, yaitu perkara salat. Maka Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perhatikanlah anak-anak kalian, ajaklah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Baik, memang benar ya, perintah ini tidak hanya kepada seorang suami atau seorang ayah, juga perintah kepada seorang istri atau seorang ibu. Ya, dia ajarkan, dia ajak anaknya salat. Namun yang perlu dipahami, ya, oleh kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, bahwa Nabi SAW memerintahkan atau perintah ini, ya, dengan lafaz fi'lul amri, ya, lil mudzakkar. Bahwasanya perintah salat ini datang dengan kata perintah untuk laki-laki, muru, ini untuk laki-laki. Maka yang lebih utama dalam hal ini adalah seorang suami mengajak anak istrinya. Makanya Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Ya. Allah mengatakan, dan perintahkanlah anak istrimu untuk melaksanakan salat, dan perintahkanlah mereka untuk sabar dalam melaksanakan salat. Karena dengan salat, ya, atau dengan salatnya sekeluarga itu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kepala rumah tangga yang paling baik atau pemimpin rumah tangga yang baik adalah yang mengajarkan anak-anaknya termasuk istrinya untuk sholat, dan dia menjadi suri tauladan dalam hal itu. Ya. Ini penting sekali, karena jika perkara sholat itu rusak atau buruk, maka buruklah yang lainnya. Maka jika kita ingin memperbaiki keluarga kita dari kerapuhan menjadi kekokohan, ya, langgeng, lihat sholatnya, perbaiki sholat, gampang sekali. Ya, lihat sholat suami Anda, lihat sholat istri Anda, lihat sholat anak-anak Anda. Jika Anda menemukan banyak problem dalam rumah tangga, coba perhatikan perkara sholat. Bagaimana sholat anak saya, bagaimana sholat saya, bagaimana sholat istri saya. Ya, dan Islam menaruh perhatian besar pada perkara sholat ini. Ya, tidak bisa kita remehkan. Baik, kemudian, ya, agar rumah tangga kita atau keluarga kita tidak rapuh, ya, penting sekali, ya, ketaatan yang maksimal pada suami dalam hal-hal atau dalam perkara-perkara yang Allah ridhai, yang Allah sukai. Jadi taatnya istri secara maksimal, ya, secara apa? Kalau kata orang Arab, mi'ah fil mi'ah, 100% taat kepada suami, tentunya pada perkara yang Allah ridhai, Allah izinkan. Ya.
Maka ini bukan diskriminasi kepada perempuan, bukan. Ya. Kenapa? Ya, karena betapa banyak hancurnya rumah tangga itu dikarenakan dikarenakan istri yang tidak taat, atau istri yang tidak sabar, atau istri yang tidak bersyukur. Ya. Nah, tidak taat dan tidak bersyukur, ya. Ini yang terkadang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah terhadap suaminya, sehingga suaminya murka, ya, dan suaminya menjatuhkan, ya, hal yang tidak, ya, sebenarnya boleh untuk dijatuhkan, kan gitu. Tapi karena marah, ya, maka kita sebagai seorang suami harus benar-benar bijak, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat talak kepada kita, kepada suami. Karena kalimat talak itu diberikan kepada laki-laki, kepada suami. Kita harus bijak menyikapi masalah yang ada pada istri kita. Makanya kalimat talak itu tidak diberikan kepada seorang wanita, seorang istri. Kenapa? Karena seorang wanita itu menilai banyak hal dengan perasaannya. Maka seandainya seorang istri mengatakan talak saja aku, ceraikan saja aku, ini bukan kalimat yang berasal dari hatinya, tapi berasal dari perasaan dan emosinya. Maka penting sekali pengendalian emosi, ya. Kebanyakan rusaknya rumah tangga itu dikarenakan emosional, dikarenakan marah. Makanya kata Nabi SAW, la taghdab, faradda miraran qala la taghdab. Sahabat bertanya, amalan apa yang paling baik? Jangan marah, apalagi jangan marah, apalagi jangan marah. Nabi terus mengulangi jawaban itu. Ya, para sahabat itu terus mengulangi pertanyaan itu. Apalagi jangan marah. Ya. Makanya kita perlu perhatikan, ya, ketaatan seorang istri ini membuat keridhaan kepada, ya, membuat keridhaan, ya, di dalam hati seorang suami kepada istrinya. Ya, tentunya kalau ridha tidak marah. Jadi bagaimana seorang istri ini berusaha hidupnya, ya, mencari keridhaan suaminya, yaitu dengan melakukan ketaatan. Maka rumah tangga akan bahagia insya Allah. Apalagi ketaatan ini pada perkara yang diridhoi Allah, yang mungkin suami tidak bisa menjelaskan keseluruhan kenapa dia memutuskan untuk itu. Terkadang seorang istri, ya, percaya dan yakin aja kepada suaminya. Kalau memang keputusan abang sudah abang pikir-pikirkan, tidak dengan emosi, abang pikir-pikirkan dengan istikharah, maka ada ikut. Sebenarnya itu jawaban yang paling baik dari seorang istri, ya. Dan itu bagian dari sikap ketaatan. Ada ikut abang. Kalau abang sudah putuskan dengan bijak, tidak emosi, dengan istikharah, adik ikut aja, adik taat sama abang. Ya. Maka rumah tangga yang seorang istri, ya, taat kepada suaminya akan menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang bahagia. Ya. Kenapa? Karena istri yang taat kepada suami adalah istri yang menyenangkan hati suami. Kata Nabi SAW, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun. Ya. Nabi pernah ditanya, wanita seperti apa yang paling baik, yang paling menawan, kira-kira begitu. Qal allati tasurruhu idza nazar, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Ya, suaminya melihat istrinya dan istrinya selalu berwajah berseri-seri, wajahnya berseri-seri, senyum, ya, nggak pernah bermasam wajah, kan begitu. Walaupun bagaimanapun suaminya, ya, dia berusaha menampilkan wajah yang berseri-seri di hadapan suaminya. Walaupun dia mengantuk, kayak manapun istri itu selalu berusaha memperlihatkan wajah senyuman. Walaupun lelah istri itu, karena apa? Karena kita tidak menafikan bahwasanya pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan seorang istri di dalam rumahnya, mengurusi rumah suaminya, adalah pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya. Itu kita tidak menafikan. Tetapi semakin baik, ya, sikap istri kepada suaminya walaupun dalam keadaan lelah, maka ini mendatangkan keridhaan, ya, mendatangkan kesenangan bagi sang
suami. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang mentaati suami jika diperintah. Nah, ya. Jadi simple. Apa yang diperintahkan suami, apa yang diinginkan suami, selagi itu tidak melanggar perintah Allah, maka taatilah. Taatilah. Sabar. Dan mengindahkan atau taat kepada suami itu dengan seluruh keadaannya. Ya, nadanya, nada bicaranya juga demikian. Ya katanya. Ini ya kalau orang kita bilang nggak ikhlas katanya ya. Tapi maksudnya nggak ridha, belum ridha dia. Nggak bisa. Sikap kita harus benar-benar terlihat sikap yang ridha, mengikuti dan taat kepada suami. Dari pandangan kita ridha apa yang diajak suami, apa yang diperintahkan suami. Cara bicara kita pun tidak ngegas, ya. Kemudian raut wajah kita tidak ngambek begitu. Ini kita ke rumah mama adik nanti aja ya. Ya. Allahu Akbar. Taib, baik. Para ikhwan, para akhwat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya. Dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Nah, ini hati-hati. Menggunakan harta suami harus dengan izin suami. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak problematika rumah tangga itu dikarenakan ini. Ya, si suami merasa istri nggak pandai mengolah keuangan. Nah, jadi ini perlu dipahami. Istri kita bukan akuntan. Ya, dia orang biasa. Maka kita perlu membersamai dia. Ya, bukan kita ikut campur dalam arti nggak percaya, bukan. Kita harus membersamai dia. Adik mau belanja apa hari ini? Kita boleh tanya, seorang suami boleh tanya. Dan seorang istri nggak boleh risih. Nggak boleh risih. Jangan merasa kayaknya abang nggak percaya sama adik. Bukan. Ya, bukan itu. Ya. Kita nggak mau nanti pada akhirnya ya seorang istri itu merasa dicurigai, padahal suami tidak mencurigai, tapi dia merasa dicurigai. Dikarenakan ditanya, kok udah habis duitnya, kemana aja? Tapi kalau kita melibatkan suami kita atau suami kita terlibat, mau dia terlibat, kecuali suaminya tidak mau terlibat, ya suaminya percaya, tapi kan nggak semua keadaan begitu. Maka nggak masalah melibatkan suami, apalagi jika jatah uang yang diberikan itu adalah memang uang belanja. Kalau uang belanja maka kita tidak boleh alokasikan kepada hal lainnya selain belanja. Nggak boleh berinisiatif, harus izin. Kenapa? Bukan problem aja di dalam rumah tangga, itu jadi problem. Bukan masalah, ini nggak masalah ini, tapi jadi masalah. Apalagi yang masalah jadi masalah nanti. Masalah kecil bisa jadi masalah besar. Kalau apa? Kalau masing-masing dari personal rumah tangga itu, person rumah tangga itu tidak pandai dalam menyikapi masalah. Maka seorang istri tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya. Izin ya. Abang izinkan nggak adik kalau puasa? Kan begitu. Walaupun tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan pribadi suami. Ya kenapa? Ya bisa jadi suami menginginkan istrinya, ya, untuk berhubungan dengannya. Maka izin, ya, semuanya harus izin. Kok nggak enak jadi istri saya? Enggak. Memang begitulah adanya. Kenapa? Ya, karena keridhaan. Ya, seorang wanita yang sudah menjadi istri itu sudah bertumpu pada keridhaan suaminya. Ya. Maka izin. Ya, jika ingin berpuasa,
jika ingin melakukan safar, jika ingin keluar, intinya yang berkaitan dengan suami kita. Apalagi Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian-pakaian kalian dan suami-suami kalian adalah pakaian-pakaian kalian. Maka banyak hak yang harus ditunaikan dan banyak kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau masing-masing kita tidak paham, inilah. Ya, maka seorang istri harus paham kedudukannya, yaitu dialah seorang yang harus taat kepada suaminya. Ya. Bahkan ya, istri yang taat kepada suamilah yang menjadi ya, jaminan Allah berikan surga kepadanya. Bahkan lewat pintu mana aja, luar biasa. Ya. Maka taat kepada suami ini kunci bukan hanya harmonisnya rumah tangga, tetapi kunci antuna mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja. Nabi kita mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian benar-benar menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, ya ini bukan hanya berhubungan badan, ya perlu dipahami. Chat-chatan kita kepada yang bukan mahram, ya ini musim medsos, ya orang-orang bebas melakukan apa saja. Bahkan orang-orang bisa, ya kita bilang, melakukan sesuatu yang puluhan tahun suaminya atau istrinya tidak mengetahui. Cecetan sama laki-laki lain, cecetan sama perempuan lain. Ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya itu bukan hanya pada ya tema berhubungan badan, bukan. Tetapi dia ya mengirim pesan kepada seorang ikhwan atau ikhwan mengirim pesan kepada seorang akhwat, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin ista'tarat, wanita mana saja yang dia memakai minyak wangi yang semerbak kemudian dia melewati ya sekelompok laki-laki agar laki-laki itu mencium baunya, fahiya zaniyah kata Nabi, itulah penzina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai kita seorang istri tidak paham. Ya, tidak paham ini untuk umumnya. Ya, kita keluar ya dalam keadaan cantik dan menawan wangi. Ketika di dalam rumah pakai daster aja. Tidak berpakaian indah dan cantik. Alasannya gerah, repot, ribet. Kan begitu. Tapi dia berdandan untuk orang lain di luar sana, dia tidak merasa ribet. Ini gimana maksudnya ini? Ya, maka kita harus memahami secara global, secara meluas apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Nabi, serta betul-betul ya menjaga ketaatan kepada suaminya. Maka akan dikatakan kepada wanita tersebut ya yang memiliki sifat mulia tadi, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Bayangkan. Ini tentunya keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada para muslimah, para istri-istri muslimah. Baik para akhwat, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips agar ya rumah tangga kita ini bahagia dan tidak rapuh. Ya, yang walaupun mungkin nggak semuanya ini ya, yang poin ketiga ini adalah punya banyak anak, ya, punya banyak anak. Problem rumah tangga, ya, yang puncak problemnya adalah perceraian, itu bisa terhalangi dengan apa? Dengan anak. Sabarlah, kan begitu, sabarlah. Itu kau udah punya anak, gitu. Kasihan anak-anakmu, itu dia. Sudah mencapai klimaksnya masalah itu, tapi teringat ada anak, itu dia. Akhirnya apa? Akhirnya si suami memperbaiki diri. Kenapa? Udah ada anak.
Si istri pun memperbaiki diri. Kenapa? Karena ada anak. Apalagi anaknya